Masjidil Aqsa. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya di mana? Di Masjidil Aqsa. Bukan di Indonesia atau di tempat lain. Nah, ini begitu. Jadi selain koneksi dengan Tuhan, ini sejarah terakhir memperkenalkan koneksitas Nabi dan satu generasi ke generasi. Ini sinambung ajaran Islam, ya kan? Kemudian yang juga perlu ditegaskan bahwa dengan Isra Mi'raj ini mau ditegaskan bahwa agama bukan hanya ajaran spiritual, tapi agama itu adalah gerakan sosial. Oleh karena itu, usai Isra Mi'raj kita kembali lagi bersama masyarakat, membela masyarakat. Ya, siapa yang dibela? Orang seperti Ummu Maktum, orang seperti Bilal bin Rabah. Semua mereka yang lemah dan tertindas kita bela. Jadi kalau ada orang berdiri bersama mereka, sebut saja sekarang oligarki dan seterusnya, lalu tidak berempati terhadap penderitaan masyarakat, dia bukan bagian dari semangat Israel, bukan bagian dari semangat Islam yang membebaskan, bukan bagian dari semangat Islam yang ujungnya adalah salam, salam alaikum, assalamualaikum. Pesannya yang penting bahwa di sini ada pesan-pesan moral. Dan tadi baru kita ngomongin benar, Isra-nya kan ada, ya kan? Di dalam perjalanan itu Nabi diperlihatkan. Itu diperlihatkan apa yang diperlihatkan, macam-macam diperlihatkan. Itu ada orang begitu maknanya apa dan seterusnya. Iya, jadi itu ada perjalanan Isra, ada pengajaran moral yang luar biasa. Apa salah satu contohnya adalah diceritakan ada orang yang panen, belum selesai panen, tumbuh itu berbuah lagi dan seterusnya. Siapa gerangan dia? Itulah mereka yang investasi untuk kepentingan agama, investasi untuk kepentingan sosial. Mereka yang bergerak untuk kemanusiaan. Dia bekerja, hasil kerjanya bukan hanya untuk diri dan keluarganya, tapi juga untuk masyarakat, untuk pembangunan umat. Nah, gitu kan? Kita nyebutnya sodakotin pengajaran moral. Tapi ada yang sebaliknya. Oh, itu belum selesai itu, melukai diri sendiri dan seterusnya. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang yang serakah, yang dia makan daging saudaranya sendiri. Nah, itu adalah pengajaran. Boleh tidak? Nah, kita seperti ya, kita lanjut aja. Misalnya waktu sholat kita ingat baca surat-suratan, surat panjang, baca surat. Lalu ketika kita membaca surat itu kita nangis. Kenapa? Menghayati isi dari Quran yang kita baca. Nah, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau kita ya dengar imam itu membaca surat, isinya gembira, kita sedih. Isinya sedih, kita nangis. Boleh. Terpaut kita dengan Allah yang penting itu. Nah, kalau tadi aku tadi cucian itu nah kita fokus. Kalau ingat yang lain ini ada godaan, kita fokuskan lagi, fokuskan.